Baik, ketemu lagi dengan saya di Posma. Kali ini melanjutkan tema tentang prestasi mahasiswa. Kembali dari prodi psikologi, ada Ice Febrianti. Ya, Ice Febrianti adalah, hai dulu, hai boleh. Hai. Ice Febrianti adalah mahasiswi prodi psikologi Fakultas Psikologi UBP Karawang angkatan 2019. Kita udah pernah ketemu ya? Pernah. Salah satu mata kuliah yang akhirnya pandemi jadi akhirnya online. pandemi gitu. Akhirnya jadi online, padahal pengennya nggak online. Cek, boleh dikenalkan dulu Cek ke teman-teman tentang Ice. Dulu SMA-nya lah, SMA-nya di mana mungkin banyak ininya, terus kemampuannya apa saja, pengalaman organisasi plus prestasi yang pernah diraih. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Ice Febrianti. Alamat rumahnya di Telaga Sari. Dulu SMA itu di SMA Negeri 5 Karawang. Kemudian prestasi. Iya, prestasi. Langsung prestasi aja. Atau pengalaman organisasi dulu. Pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi dulu kalau SMP, kalau mulai dari SMP pernah dari jadi SMP. ketua OSIS. Terus SMA-nya organisasinya ikut di Chandra Gemilang. Terus juga wakil ketua di Teater Bunga. Cukup sih. Kalau misalnya di SMA itu cuma 2 organisasi itu aja. Kalau di kampus ada? Kalau di kampus ikutan BLM tapi Pasif. Pasif. Oke, pengalaman organisasi. Sekarang prestasi. Oke. Prestasi kita mulai dari ini aja apa ya? Sekarang pada saat di kampus gitu. Waktu awal-awal di kampus ikutan ini lomba monolog di Universitas Siliwangi. Alhamdulillah juara umum. Juara umum. Jadi UBP ini kan bawa nama kampus ya, Universitas Buana Perjuangan ini jadi juara umum gitu. Karena aku menyabet nominasi aktris terbaik, kemudian musik terbaik juga, dan apa namanya art terbaik lebih. Art terbaik. Art gitu. Lah itu ya. Iya, jadi di situ mengantarkan aku banyak dikenal di kampus ini, gitu kan. Dosen-dosen juga. Tapi sebelum itu, aku juga ikutan Putra-Putri Batik Karawang. Ya, alhamdulillah menjabat nominasi Putri Batik Berbakat. Putri Batik Berbakat tahun 2019. 2019 juga. Ya. Sebelum-sebelumnya itu ada lomba Piksi Mini bahasa Sunda, itu buat Piksi Mini waktu SMA tahun SMA. 2018. Terus sebelumnya, jadi banyak sebelumnya ya Pak ya. Nominasi aktris terbaik, monolog juga. Monolog juga di Unpad itu tahun 2018. 2017. Terus juara 2 ngadongeng bahasa Sunda. Ngedongeng Jawa bahasa Barat. Sunda. Itu tahun 2018. Sama sebelumnya juga di sekolah ada juga ngadain lomba ngadongeng, itu juara 2. Kalau yang Jawa Baratnya juara harapan 2. Kalau pas SMA, kalau di sekolahnya gitu, di lingkup sekolahnya juara 2. Jadi juara harapan 2 di tingkat Jawa Barat. Basicnya dari sebelum kuliah udah memang ada basic juara seni-seninya juga. Iya. Berangkat dari ini pertanyaan, bukan pertanyaan lah, nyambung apa yang sudah diperkenalkan sama Ice tadi tentang prestasi. Monolog. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum tahu monolog itu apa sih? Oke. Monolog itu seperti kita bermain drama, tapi hanya satu orang aja gitu yang di panggung itu. Oh gitu. Yang berdialognya tuh satu orang, monolog kan namanya, berdialog orang. Tapi dibantu juga kan ada artistik tadi, art artistik gitu, penataan ruangannya, kemudian tim musiknya gitu kan, penyutradaraannya, produsernya, sama aja sih kayak kita bikin event gitu. Tapi kalau monolog ini aku sendiri berdialog sendiri di atas panggung seperti itu. Oh iya. Jadi emang pengalamannya dari SMA itu waktu kelas 2 SMA ikutan monolog, tapi nggak menyabet juara, cuma nominasi aja. Iya. Oke. Kemudian ini nih 2019 berarti sekarang semester 6 ya, Cek? Iya, semester 6. Semester 6.
dulu kenapa bisa masuk psikologi, Cek? Oke. Dulu kenapa bisa masuk psikologi ya? Sebenarnya memang dulu itu Pak, saya basicnya emang di komunikasi. Oh, gitu. Iya, Oke. pengen banget masuk ilmu komunikasi. Waktu itu sebenarnya udah masuk di udah tinggal registrasi ulang aja. Cuman ternyata orang tua tidak menghendaki untuk aku di luar Karawang seperti itu. Karena perempuan. Iya, karena perempuan juga seperti itu. Terus akhirnya aku ikutan di belum masuk, mungkin bukan jalannya ya Pak ya. Terus akhirnya bingung nih ya. Aku tadinya mau bahkan Pak, karena ada ilmu komunikasi gitu ya. Tapi ternyata nggak ada, hanya ada teknik informatika. Lalu aku disarankan temen. Berarti ya? Oh iya, nanti di. Nggak apa-apa. Iya. Nanti urusan Mas Rian nanti. Oke. Terus aku tuh kata temanku di ini aja, katanya di UBP gitu. Dia udah daftar. Oh gitu, emang ada jurusan apa aja? Kamu cek aja websitenya gini. Akhirnya apa ya, gitu kan? Temen deket kan dia manajemen. Aku nggak mau samaan, karena kalau misalnya ngobrol tuh pengen beda topiknya dong. Akhirnya psikologi ya. Gimana ya udahlah psikologi aja gitu. Dan ternyata banyak banget yang stigma buruk mengenai masuk psikologi waktu itu tuh. Sampai aku nangis Pak denger komentar temen yang bilang gini, ngapain kamu masuk psikologi? Dia ceritain ada pengalaman saudaranya malah jadi gila katanya masuk psikologi. Hah? Segitu aku sampai nangis, aduh overthinking gitu ya. Kenapa bisa kayak ternyata setelah aku masuk menjadi mahasiswa psikologi tidak semenyeramkan itu dan stigma itu tidak ada. Malah kita berubah jalan ya Pak ya. Berubah jalan. Ya gitu. Akhirnya dengan teori-teori, dengan ilmu yang disampaikan dosen gitu kan, akhirnya nggak semenyeramkan itu, malah kita lebih mengerti, lebih mendalami manusia itu seperti apa karakternya, kayak gitu. Dan biasanya apa yang disampaikan dosen itu relate dengan apa yang kita alami dan kita rasakan. Relate sekali, bener Pak, kayak gitu. Oke. Bermula dari udah diterima di D3 nggak diambil, nyoba nggak diloloskan gitu ya? Nggak diloloskan, terus mau ke pilihannya nggak ada. Iya. Ingat ya, tit ya. Terus sempat pesimis ketika sudah daftar di psikologi, ternyata ada sesuatu yang bikin pesimis. Tetapi gimana cara kamu meyakinkan diri bahwasanya ya udah, karena memang udah masuk ya udah masuk aja, itu gimana? Nah, aku tuh waktu itu benar-benar down banget ya Pak, sampai teman dekatku bilang gini, mutiara ditaruh dimanapun di lumpur yang sekotor pun akan terlihat tidak akan berubah gitu, tetap mutiara seperti itu kan. Sama halnya seperti kamu mau dimanapun kampus berada, kalau kamu menjadi diri kamu sendiri, kemudian kamu berprestasi gitu kan, ya itu akan tetap kamu, akan terlihat oleh banyak orang seperti itu. Dan itu yang meyakinkan aku untuk oke, nggak apa-apa gue di Universitas Bandar Perjuangan karena udah keren banget gitu ya Pak ya. Dan jurusan psikologi yang mana belum ada gitu di Karawang, jurusan psikologi kayak gitu. Karawang, Iya. Mana? Purwakarta, Subang belum ada. Iya, psikologi. Karawang, Purwakarta, Subang belum ada. Baru di UBP ini gitu kan. Nah di situ aku benar-benar kayak, ya aku harus memantapkan diri nih. Aku nggak mau kayak gimana ya, jangan sampai omongan-omongan yang sebelumnya aku dengerin itu merusak pemikiran aku mengenai kuliahku di sini gitu, kuliahku di jurusan psikologi ini. Kayak gitu. Nah, aku tetap itu dengan banyak berprestasi, banyak mengenalkan gitu kan ke orang-orang mengenai psikologi di UBP ini kayak gitu. Oke, semester 6 dilewati, sebentar lagi KKN dan script suite gitu kan. Script suite ya. Script suite. Selain kuliah, kegiatan selain kuliah apa sih? Kegiatan selain kuliah. Kegiatan selain kuliah, aku waktu itu pernah kerja juga di PT Konstruksi, bagian admin. Tapi emang fleksibel juga sih Pak, jadi aku bisa ngerjain multitask dua-duanya gitu. Terus sekarang udah berhenti, jadi fokus ke wedding organizer. Iya, jadi aku sekarang itu udah 1 tahun kurang lebih di wedding organizer ini sebagai salah satu kru, sebagai tim gitu di sana. Alhamdulillah sih menyenangkan sekali dan kepake lah ilmu-ilmu dari psikologi. Karakter orang itu beda-beda ya. Nah ini yang
mau saya tanyain. Selama kurang lebih 6 semester pasti udah banyak banget ilmu atau pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen ya, dosen-dosen psikologi yang memang luar biasa, semua mereka luar biasa banget. Saya tahu banget. Nah, ada nggak sama nggak ilmu yang didapat nih Ica selama 6 semester itu benar-benar kepake nggak sih apalagi di kegiatan Ica sekarang di WO itu? Menurutku sangat kepake sekali sih Pak. Mulai dari kita mengetahui gimana sih kepribadian orang, emosional orang gitu kan, bagaimana kita first impression di depan orang itu seperti apa, itu kepake banget. Bahkan lebih lah ya, bukan sekedar komunikasi, tapi kita juga lebih tahu nih karakter orang seperti apa gitu ketika berhadapan dengan kita, kayak gitu. Itu jadi kepake banget gitu. Ada ininya kan ya, ada mata kuliah yang memang kepribadian ya, ada kepribadian. Ya ada kepribadian, tapi lebih ke teori juga sih. Seperti itu. Dan gak hanya di kegiatan kerja gitu ya Pak, di kehidupan sehari-hari juga mata kuliah yang dipelajarin itu emang relate sama kegiatan sehari-hari ini. Contohnya aja kayak misalnya nih, gimana caranya kita meredam ego, ego super ego kayak gitu-gitu kan. Oh iya gitu kan, ini tuh kan dorongan gitu kan, dorongan dari kepuasan lah. Nah, ini juga super ego ini yang kayak normal kayak gitu. Jangan sampai kayak gini, jangan sampai ini terrealisasi dari ego ini gitu kan. Si ego ini yang menjembatani. Jadi ego ini yang memutuskan gimana nih ketika gue bersikap kayak gini, ketika dorongannya seperti ini. Nah kayak gitu. Jadi oh iya gue tahu super egonya tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih kembali ya dari apa yang didapat. Oh ternyata ada sesuatu yang memang nggak baik nih. Misal nih saya harus bisa kontrol diri. Nah, itu benar, saya bisa harus jaga mental supaya nggak down atau down atau kalau sekarang katanya sakit mentalnya dan yang lain-lain. Plus juga bisa memahami orang. Iya betul. Apalagi kalau kamu kerja di wedding organizer kan ketemunya kan orang-orang banyak, apalagi orang yang di fase persiapan pernikahan itu kan kadang-kadang kan emosinya nggak kekontrol ya. Ada sesuatu yang kurang dikit emosinya udah meledak-ledak, udah ini udah itu. Benar sekali Pak. Nah, kayak gitu. Gimana kamu nanggepin ketika kamu ketemu dengan orang yang seperti itu gitu? Nanggepin orang yang udah emosinya meledak-ledak gitu ya. Kita cukup menenangkan aja, jangan dulu kita komunikasi terlalu banyak gitu ya. Kita perhatikan dulu orang tersebut, dia mau seperti apa nih gitu kan, mau menyampaikan apa. Karena biasanya kan orang yang seperti itu banyak kan ngomong gitu kan, emosinya meledak-ledak. Kita cukup perhatikan aja, kita ambil inti dari apa yang dia sampaikan itu seperti apa gitu. Baru setelah itu kita mulai dengan nada yang juga jangan tinggi tapi rendah aja gitu. Biar balance ya menyikapi orang seperti itu tuh jangan kayak gituin lagi, tapi kitanya yang lebih meredam seperti itu. Oh, gitu. Nah, saya menarik tadi masalah monolog. Ya. Nih, di dalam kamu bisa sampai juara monolog itu kalau dikaitkan dengan ini bidang keilmuan psikologi. Iya. Itu ada ininya nggak sih? Ada korelasinya? Ada relate-nya gitu ya. Nah, jadi pas semester 5 ya kalau nggak salah itu ada pembahasan mengenai psikodrama. Ternyata berteater juga bisa loh untuk jadi terapi orang yang memiliki kelainan atau trauma atau seperti itu. Nah, aku juga baru sadar. Sebenarnya aku pengen ngasih tahu ya, cuman keilmuannya belum dibaca lagi gitu kan. Tapi sedikit banyaknya kalau psikodrama itu kita menempatkan nih pasien atau klien kita tuh dia bisa berkarakter seperti apa yang dia mau, seperti itu. Misal suruh duduk di kursi, silahkan kamu mau jadi karakter yang seperti apa agar meluapkan emosinya. Seperti itu. Nah, waktu aku monolog pun ya Pak, itu benar-benar konflik batinnya, fisik, psikis semuanya tuh kayak capek banget. Apalagi aku dilatihnya sama pelatihku yang emang benar-benar keras banget gitu. Aku sampai ribut sama beliau ini. Dan intinya tuh ketika kita berteater monolog itu kita harus ikhlas Pak, harus ikhlas menjalani karakter yang sedang kita lakoni
gitu. Waktu itu monolog itu aku sampai 3 karakter, Pak. 3 karakter. Yang pertama tuh aku menjadi kayak seorang dalang gitu, atau kayak pembawa acara. Yang kedua itu tokohnya sebagai tokoh Waska, tokoh pewayangan. Yang ketiga tuh tokoh Semar. Waska ini kayak tokoh yang sosoknya berani gitu kan. Dia tuh kan dikisahkannya kayak superhero pencuri, tapi memang yang dicurinya itu untuk dibagikan lagi ke orang yang tidak mampu gitu. Sedangkan tokoh Semar ini kayak di tokoh pewayangan tuh dia kayak apa ya, sosok yang sepuh gitu, yang dituakan gitu kan. Tapi di monolog itu, di cerita itu, dua karakter itu tuh saling sindir-sindir, saling kayak mana nih Waska. Jadi si Waskanya di situ harusnya jahat, mencuri, tapi dia tuh kayak lemah gitu. Lemah di situ tuh. Nah, si Semar ini nih kayak aku penokohan Semar ini kayak ayo Waska gitu kan. Bangkit, mana namanya energi kamu gitu-gitu ya untuk mencuri atau apa. Dia menyombongkan diri Semar itu kan. Nah, di situ konflik batinnya tuh dari yang aduh capek banget, dari mulai yang karakter dalang itu harus netral kan, karakter dalang tuh netral. Terus penokohan Waska ini kita harus gagah. Terus sebenarnya suaranya inilah. Terus tokoh Semar ini yang kayak agak jenakanya juga. Nah, di satu waktu aku harus memerankan 3 tokoh itu, konflik batinnya benar-benar. Nah, 3 karakter, bener 3 karakter. 3 tokoh, 3 karakter dalam satu pementasan. Iya, seperti itu. Nah, itu bener-bener bikin aku stres, Pak. Karena kan kalau SMA aku juga pernah monolog, tapi ada tim kan, ada teman-teman lain gitu kan, yang jadi tim artistik, tim muaknya, atau sutradara, asisten sutradaranya. Nah, kalau yang kemarin itu, tahun 2019 itu, aku bener-bener sendiri gitu. Tapi memang ada kayak tim musiknya itu, tapi bukan yang sepantaran sama aku gitu, dari komunitas lain. Jadi emang itunya real aku sendiri. Jadi aku mau cerita pun sama siapa gitu ya. Sama teman kosan. Itu bener-bener ya, aku tuh disuruh karakter gini, ngelakuin kayak gini, dan aku tuh salah mulu karena waktu itu bener-bener banyak banget pikiran gitu kan, pusing. Sampai akhirnya aku tuh yang tebel banget sama si pelatih. Iya, pelatihku itu. Terus aku marah, kepancing ya Masiku tuh. Mungkin itu sebagian dari cara melatih dia ya Pak ya, karena kan si Waska ini ada adegan marahnya juga. Terus aku marah, aku dorong dia, terus aku ke belakang, aku nangis. Habis itu aku memutuskan untuk naik Grab dan pulang ke kosan. Iya, terus sampai perjalanan tuh aku nangis. Kayaknya tukang Grabnya ngelihat deh, ini kenapa, anak ini kenapa keluar air mata gitu kan ya. Akhirnya aku ke kosan, aku cerita. Sebenarnya itu udah hamin berapa lomba gitu. Gak mungkin dong aku untuk cut lomba itu, gak mungkin. Tapi kayak pelatih gue ini ngebujuk terus, latihan maaf ya gitu-gitu, minta maaf karena udah keterlaluan. Iya, aku nggak apa-apa mau lanjutin, tapi jangan ngomelin aku di depan umum juga. Karena waktu itu Pak latihannya itu di Deskopi. Jadi ada kayak tempat luas gitu, dan emang banyak orang yang ngopi di gitu. Karawang, di daerah Karawang. Di daerah Karawang, dan itu kayak aku pentas beneran, diliatin banyak orang gitu. Iya, setiap hari latihannya dari sore sampai malam. Nah, itu yang bikin capek banget tuh, sampai suara serak gitu kan, berkali-kali dialog salah mulu gitu, bener-bener sih. Tapi intinya dari monologku itu adalah gimana caranya kamu bisa ikhlas meranin 3 karakter itu dalam satu pementasan. Dan setelah itu aku nggak mikir gue harus juara, aku nggak mikir kayak gitu Pak. Aku mikir udah pementasannya udah seneng banget ya, udah plong semuanya. Udah beres ya, gitu udah beres, gak ada pementasan lagi gitu. Sampai akhirnya aku kayak pas di sana tuh pelatihku bilang kayak udah setelah ini selesai, jangan foto-foto atau apa, langsung aja istirahat gitu kan. Karena kita sambil nunggu juga langsung pengumuman kan Pak ya, waktu itu di Universitas Siliwangi. Langsung pengumuman, aku santai aja gitu, aku bodo amat lah mau menang mau kalah. Intinya nggak ada beban. Iya. Gua harus juara, gua harus ini gitu. Bener, yang penting selesai gitu aja ya. Selesai gitu. Akhirnya gak nyangka banget bisa jadi juara 1. Sumpah ini bener-bener kayak mungkin effortnya kali ya Pak ya. Tuhan tahu kali aku latihan tiap hari dari sore sampai malam gitu. Belum lagi mentalnya terkuras karena sering diomelin gitu. Terus waktu itu juga lagi ada cekcok sama teman dekat. Itu udah parah. Sama si support system ini. Iya, sama support system lagi. Jadi bener-bener kompleks banget ya, untuk menjelang itu. Bener kompleks menjelang banget. lomba. Sebenarnya akhirnya juara, aku gak nyangka sih, kayak pengen nangis juga, kayak
nggak bisa. udah bener-bener itu aktris terbaik, kemudian musik terbaik dan artistik terbaik. Jadi emang musiknya itu ada evaluasi kan setelah menang itu, dinilai itu memang dari semua itu bagus-bagus ya. Tapi yang tidak ada yang menampilkan seunik penampilan aku gitu. Jadi memang pementasan aku ini bawa daerah-daerah ya, daerah Karawang. Gitu. Tuh tari Jaipong. Nah di awal tuh. Terus musiknya juga kan yang terbaik tuh, karena kita itu ada beatboxnya secara langsung sama orangnya gitu kan, sama musik dari kayak itu apa laptop gitu Pak, di settingnya gitu. Jadi bener-bener kayak terasa banget gitu peran pementasannya ini. Kayak orang aja merinding, apalagi aku gitu yang merinding ya. Kayak gitu. Nah dari situ aktris terbaik, artistik terbaik, musik terbaik. Jadi membawa UBP ini menjadi juara umum kayak gitu. Aku bangga banget sih. Soalnya itu nggak nyangka aja gitu. Tapi bener ini ya, ada apa ya, ada korelasi ya. Ada keilmuan korelasi, di ada psikologi keilmuannya. dengan monolog itu memang benar-benar ada ya. Tapi memang gini ya, kamu juara monolog itu ya udah jadi mahasiswa ya? Udah jadi mahasiswa. Terus ya tadi yang kalau lihat kalau saya orang awam, kalau bicara tentang ilmu psikologi itu orang awam banget. Cuman kalau ngelihat apa sih kaitan prestasi dengan prodi yang dipilih? Kalau kaitan secara keilmuan, kalau saya ngeliat sih kayak semacam kayak yang kamu ceritain tadi ya, ceritanya kok kayaknya menyedihkan banget. Pressure-nya kuat, kemudian tekanan ini harus memerankan 3 karakter dalam satu badan, sedangkan kamu sedang banyak masalah, dari support system ada masalah, terus dari pelatihnya juga bermasalah juga. Jadi kayaknya, tapi kamu bisa gitu loh ya. Dan goals-nya itu kamu sukses kebawain, kamu plong, kamu nggak mikir kamu juara, tapi akhirnya kamu bisa bahkan juara umum gitu loh, nyambet 3 gelar. Nah itu kan kayak semacam itu ada memang trik tersendiri dari kamu untuk men-treatment diri kamu dengan dengan prodi, kaitan dengan prodi yang kamu pilih tentang psikologi itu, atau apa gimana? Mungkin kalau untuk kaitannya belum masuk kali ya Pak ya, karena kan waktu semester awal awal banget ya, lebih bahas kayak psikologi umumnya gitu. Jadi belum masuk, kaitannya belum terlalu banyak gitu. Berarti emang jadi treatment aku sendiri untuk diri aku gitu, kayak gitu. Karena memang saking capeknya gitu, aku juga harus ngasih reward dong ke diri aku gitu, dengan tidak mengharapkan apa yang udah terjadi gitu. Jadi biarkan aja gitu, luangkan aja, ikhlaskan aja apapun yang terjadi. Yang penting aku udah sesuai sudah mementaskan yang terbaik dari diriku gitu sih Pak. Terus tadi selain monolog nih, tapi coba saya boleh lihat nggak sih Cek? Apa? Coba kamu meranin gitu. Oke. Mungkin peran yang dalangnya aja kali ya. Boleh. Jadi peran yang dalangnya itu kayak seperti biasa menyambut, halo teman-teman semua, perkenalkan saya akan di sini Ice gitu kan, akan mementaskan tokoh-tokoh mengenai mengenai Waska dan Semar ya, dimana mereka ini akan sama-sama menampilkan versi terbaiknya seperti itu. Maka langsung saja kita panggil, ini dia Waska, kayak gitu kalau dalang apa ya. Tapi kalau Waska kayak dari pengawakannya aja, dari karakternya udah kayak gitu. Oh gitu? Ya, tapi kalau Semar tuh kayak Waska, mau kemana kamu, ha? Nah, kayak gitu. Jadi beda kan Pak ya? Ya beda Kan ya, karena itu aku harus kayak bisa untuk menampilkan dengan baik gitu 3 karakter itu, dan benar-benar pressure banget sih, benar-benar ya. Terus pernah ada lucu banget pengalamannya nih. Waktu itu kan masih di kosan gitu kan, di kosan temen. Tiap hari aku latihan dialog, terus tiap hari aku gini-gini kan, topeng-topeng juga tuh. Terus sampai temen aku bilang, Waska gitu kan. Sampai gitu, sampai ke ruang kelas aku bawa topeng, bawa alat-alat untuk inilah ya, untuk pementasan gitu loh, mesti latihan di sini di sekitar kampus.
bener-bener kayak aduh mereka ketawa-ketawa ketika aku berdialog gini gitu kan, itu udah menjiwai banget sih cuy katanya gitu. Nggak tahu aja lo di belakang kayak gimana kayak gitu, bener-bener kayak aduh tiap hari bawa topeng-topeng gitu. Jadi memang monolog ini tuh lebih menceritakan bagaimana kerakusan seseorang dan bagaimana karakter-karakter itu tuh bisa kompleks dan menyatu kayak gitu. Oke. Itu kaitan juara monolog tadi Putri Batik. Ya. Nah, Putri Batik itu tahun 2019. Jadi setelah monolog selesai, aku ikutan PPBK. Sebenarnya PPBK ini sebelum masuk kampus sih, cuman karena diundur-undur, jadi baru lolos jadi finalis gitu kan. Setelah aku masuk kuliah juga. Gitu. Kalau daftarnya mah sebelum masuk kampus. Sebelum masuk kampus, jadi prosesnya memang sebelum masuk kampus. Iya, dan tapi diproseskan lagi gitu Pak. Pas finalis kan kita dilombain lagi kan, ada karantina gitu pas sudah masuk kampus. Iya. Jadi kegiatannya banyak. PPBK waktu dulu PPBK lumayan banyak sih waktu itu, kayak lebih ke mengenalkan batik Karawang khususnya ke masyarakat Karawang sendiri, itu kan. Terus sering bikin konten, lebih banyaknya konten ini sih di media sosial kayak gitu. Oh gitu. Karena waktu itu kita cuman beberapa kali kayak ada attending ke menghadiri acara perlombaan kayak gitu lagi, misalnya Moka gitu kan. Terus kita juga fashion show itu kita salah satu prokernya fashion show menggunakan batik Karawang kayak gitu. Terus nggak berjalan lama pandemi. Nah di pandemi ini kita nggak kehabisan akal nih, aku dan teman-teman di Putra Putri Batik Karawang ini kita bikin konten mengenai pengenalan batik melalui webinar webinarnya mengenai public speaking, jadi nggak hanya mengenai batik aja gitu. Banyak sih, sampai berapa episode ya. Kita juga bikin siaran langsung kayak gitu sama teman-teman PPBK juga nih, diwawancarai gitu di live di Instagram. Itu yang dari UBP cuman kamu? Sama ini ada Kang siapa ya? Bukan anak psikologi sih, itu teknik apa? Teknik industri ya ada. Oh ada. Cuman beliau finalis sih. Finalis ya. Kalau kan Putri Batik Berbakat kayak gitu. Oke. Tadi kaitan prestasi bahkan di awal malah prestasinya ternyata mulai dari ijazah sekolah. Nah Cek, kalau boleh ngasih ini satu kalimat buat prodi kamu psikologi, tentang prodi psikologi UBP itu gimana? Berkarya. Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat itu satu kata. Satu kata ya? Satu kata. Oke. Berkarya, kalau boleh dijabarkan berkarya. Itu yang jadi kita itu sebagai mahasiswa psikologi tidak melulu berkutik atau menjadi baku gitu kan, menjadi ilmiah banget gitu, menjadi anak psikologi itu. Tapi kita tuh sebagai anak psikologi juga bisa untuk berprestasi Pak. Nah, berprestasi, berkarya, memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi diri, seperti itu. Jadi anak psikologi tuh jangan melulu kayak kutu buku, itu juga boleh sih, tapi ya jangan terlalu lah ya. Kita juga harus bisa mengeksplor diri kita, apa yang kita miliki, bakat kita ini, lalu kita mengeksplor secara bebas gitu. Bahkan kalau lebih bagus kita dari teori-teori psikologi juga ini ya, bisa untuk lebih dieksplor lagi kayak gitu, biar masyarakat juga lebih luas, lebih tahu mengenai psikologi gitu. Itu tadi satu kata untuk prodi psikologi. Nah, kalau sekarang untuk UBP Karawangnya? Satu kata untuk UBP Karawang itu support. Nah, supportnya yang gimana? Jadi aku bangga menjadi mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang karena kampus ini tuh sangat support kepada mahasiswanya dalam segala bidang supportnya itu ya. Mulai dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu kan, disupport. Kemudian adanya beasiswa juga bisa mensupport setiap mahasiswanya untuk nggak kehabisan akal gitu untuk menutupi tunggakan kuliah gitu ya. Jadi intinya kampus ini tuh membuat saya bangga karena saya bisa sampai semester ini bisa terus berkuliah dengan beasiswa dan membantu saya untuk selalu
mengeksplorasi diri, Oh, dapat beasiswa. Iya. Keren. Alhamdulillah. Salah satu Iya. contoh nih, Ice dapat beasiswa. Jadi Tuh. gimana, Cek? Jangan ragu ya. Jangan ragu. Jangan ragu mau Iya. milih UBP. Bener, jangan ragu untuk memilih UBP. Betul. Jangan sampai kehabisan akal. Gue kayaknya gak mau kuliah di Karawang, kampusnya seperti itu. Hei, jangan seperti itu. Itu kalian bilang kayak gitu karena kalian tidak memiliki kemampuan dan keterampilan. Nah, bener. Iya. Kalau orang yang punya kemampuan dan keterampilan, ya tadi katakan di awal, dimanapun kalian menempuh pendidikan, berlian dimanapun berlian iya. ada. Itu akan tetap berlian. Iya. Tidak mungkin berubah jadi logam mulia. Bisa. Seperti itu. Oke, apa tadi? Support. Oke, support. Saya kalau dengar kata support ini tadi si Ice ngomong ada support system. Iya. Ya. Iya. Jadi support adalah bagian yang tidak terpisahkan. Betul. UBP support. Jadi memberikan support, baik UBP-nya memberikan support kepada mahasiswanya, mahasiswa juga memberikan feedback yang baik juga dengan prestasi gitu ya Pak ya. Bisa. Oke, Cek. Iya Pak. Tadi ngobrol sebelumnya kan mau ada kegiatan lagi jam 1 soalnya. Jangan dimasukin tuh Pak. Oh, jangan dimasukin. Iya. Oke. Terima kasih Ica sudah hadir di sini. Obrolan kita ya lumayan sih, 30 menit. Harusnya bisa lebih lama lagi ya, Mas Rian. Lain kali saya undang, kalau nggak keberatan diundang lagi ke sini untuk bahas topik yang lebih lebih umum, kayak lebih khusus, lebih santai lah, iya. Lebih santai dari ini. Boleh Oke. Pak, boleh. Oke, Cek, makasih banyak sebelumnya kasih sudah juga, hadir Pak. di Posma dengan berbagai macam kegiatannya, kuliah, kerja, dan yang lain-lain, masih bisa menyempatkan diri ke sini. Dan teman-teman ingat, tadi juga sudah dijelaskan sama Ica, pasti prodi psikologi itu, jadi prodi psikologi ternyata bukan melulu ilmiah gitu ya. Bukan melulu ilmiah, tapi banyak sekali hal yang bisa diambil dan itu relate dengan kehidupan kita. Betul. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa jangan ragu deh kalau mau masuk prodi ya. Prodi psikologi salah satu prodi dengan akreditasi yang memang sudah B. Kalau mau lebih lebih paham atau lebih jelas lagi, nanti langsung cek aja di Penmabar. Penmabar ada di sini, Penmabar. Instagramnya apa namanya? Oke, Instagram aku @icefbr. icefbr. Halo teman-teman semua. Itu bisa di follow. Jangan ragu untuk masuk kampus di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jangan berpikiran negatif mengenai sekolah kalau kuliah di Karawang itu seperti apa. Yang pasti pantaskan diri kalian bahwa kalian tuh memiliki bakat dan mampu untuk mengeksplorasi diri kalian. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Saya Hiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi.